Ya Allah. Bagus lu. Koyor terus. Ayah, Densu gimana peran sebagai Elias Pikal? saya sih nggak berani nonton. Yang lain yang pada nonton, makanya aku di luar wawancara aja. Takut ya ngelihat diri sendiri, karena kalau menilai diri sendiri itu aku selalu ngelihatnya biasa aja, jelek malahan. Jadi takut trauma sih, jadi biar orang lihat, orang lain aja nikmatin deh. Kenapa tidak memerankan sebagai Elias Pikal? Oh, sebenarnya waktu itu ditawarin saya beberapa kali, saya sempat nolak. Karena saya nolak terus, mereka juga mungkin bingung gitu. Karena saya bilang ini toko kan toko besar dan karakternya tuh unik, Elias Pikal itu. Saya bilang kalau untuk diaktingin saya belum mampu sih kayaknya. Tapi mereka sih yakin bisa. Cuma entah kenapa saya ngerasa kayaknya belum mampu gitu. Nah akhirnya diaturin ketemu sama Elias Pikalnya. Nah ketika ketemu Elias Pikalnya itu saya ngobrol. Saya ngelihat memang orang ini, Elias Pikal ini ya, selain prestasinya yang luar biasa, 12 kali juara dunia, terus kemudian orang yang humble banget, hatinya besar banget ya. Aku lihat memang orang ini memang baik gitu. Jadi aku tergerak untuk gimana ya, coba deh, tapi saya minta waktu persiapan lebih panjang. Biasanya kalau persiapan filmku itu 1 bulan udah cukup. Saya persiapan 4 bulan sendiri. Sendiri saya berlatih tinju, sendiri saya persiapan dari dialek dan segala macam. Sampai saya ketemu dengan pemain lain 4 bulan kemudian. Jadi memang betul-betul saya ekstra mempersiapkan peran ini supaya hasilnya bisa maksimal. Karena saya tahu saya punya keterbatasan nih. Satu, dari fisik, Elias Pikal lebih pendek dari saya. Maka kita harus ngakalin supaya Elias Pikal tidak terlalu kelihatan tinggi sekali di film. Maka pemain lain harus minimal tingginya juga sepantaran sama Elias Pikal sebagai lawannya. Nah itulah PR kita sih. Densu soal kehamilan Ci Olive dong. Iya, tahu saya kamu nanya itu aja. Dia basa-basi busuk aja itu kok. Cuy. Seperti apa sih kalau Densu kebahagiaannya begitu? Iya seneng lah, maksudnya aku kan udah tahu dari awal. Cuma aku nggak pernah mau ngomong karena menurut aku bukan ranahku dan Ci Olive yang senyamannya dia. Dan memang waktu di bulan ketiga tuh Ci Olive belum nyaman mau ngomong. Karena kita selalu gagal juga di bulan ketiga kan. Jadi kita ngerasa kayak udahlah jangan dulu deh gitu. Akhirnya pas dia ngomong ini udah masuk 6 bulan. Udah masuk 6 bulan. Masuk 6 bulan. Apa akhirnya yang bikin Ci Olive mau nih? Oh, dia pengen karena dia cerita. Setiap malam tuh dia cerita. Dia bilang, "Yang, kamu harus tahu banyak banget pasutri di luar sana yang pengen berjuang sama kayak kita. Itu sulit banget ya. Aku tuh kadang-kadang sedih kalau ngelihat cerita mereka." Terus dia baca-baca buku yang juga mengenai perjuangan pasutri 2 garis biru yang rata-ratanya pasti yang disalahkan pihak cewek. Jadi tolong yang nanti kalau aku bisa ada waktu, kalau aku udah nyaman, aku pengen speak up untuk para netizen kamu. Jangan ikutin stigma kalau belum hamil yang salah ceweknya, yang mandul ceweknya, yang apa ceweknya. Karena kita kan tahu, dia bilang, kamu jalanin sendiri, kamu lihat sperma kamu nggak bagus karena kurang istirahat segala macam. Jadi ada 2 faktor. Jadi jangan kalau pengen punya anak, ceweknya mati-matian, cowoknya nggak support. Medical check up apa tetap harus dilakukan segala macam dan cowok tolong support gitu maksudnya. Dia mintanya begitu sih ke gua. Jadi gua bilang oke lah. Kalau you ready. Perjuangannya sendiri akhirnya seperti apa sih kalau Densu? Ya kau nonton sendiri bagaimana itu masih tanya juga. Yang paling ngerasain itu Olive, bukan saya. Karena saya pribadi di situ hanya bisa menerima emosinya dan saya melihat apa yang dialami, saya ikut sedih. Tapi kalau yang merasakan secara batin ya pasti ibu. Makanya pada saat kondisi wanita lagi mau program hamil, jangan disalah-salahin dan jangan kita lebih push lagi mentalnya karena dia butuh space. Berat loh. Dia harus kehilangan badannya yang bagus. Dia harus bisa pendarahan. Dia bisa gagal. Aduh, itu berat. Kalau buat cewek saya tahu itu berat banget. Apa tapi sekarang apa rasanya masih dari sempat kegagalan 3 kali gitu ya. Sekarang sudah masuk 6 bulan. Ya, masih deg-degan kalau ditanya mah. Karena kita gagal tuh lebih dari 3 kali, sebenarnya 4 kali. Masih deg-degan jujur. Pas saat kita publish pun saya masih takut. Takut pemali juga. Maka saya tuh sempat berdoa dulu malamnya sebelum dipublish, Tuhan ini kalau Tuhan
bilang jangan publish, saya nggak publish deh, saya bilang. Karena memang kita pengen ngasih tahu orang, tapi kita juga nggak mau sampai akhirnya Tuhan melangkahi Tuhan gitu. Karena kita juga masih takut gitu. Ini kan kalau urusan anak nih udah masalahnya udah di Tuhan aja, Tuhan mau ngasih atau enggak gitu. Jadi saya merasa kayak ya sudahlah, kalau memang akhirnya Olive oke, dan hati saya bilang ya semoga kisahnya Olive ini bisa menguatkan pejuang 2 garis biru luar sana, ya I hope it's good. Dan saya dapat AdSense ya. Enggak mau. Kok kan apa namanya Francis itu adalah karma tangan itu masih kepikiran atau mungkin kok Densu ada yang dirubah nggak sih dari Udah lama kan saya kepikiran. Jadi saya itu dulu kan waktu saya mulai melakukan perjalanan spiritual saya sendiri itu kan saya udah istilahnya banyak memperbaiki sifat-sifat nakal saya ya, asik. Dan mulai tobat-tobat lah, terus saya menghubungi beberapa orang-orang, wanita-wanita atau siapapun itu yang saya ngerasa punya salah, saya minta maaf langsung. Dan itu udah berlalu lama. Cuma kan namanya kita masih gimana ya, saya ini tidak pernah melihat diri saya orang baik. Saya selalu melihat diri saya orang berdosa aja. Dan ketika ada hal yang buruk terjadi yang menimpa orang yang saya sayangi, saya itu merasa bersalah. Kalau menimpa saya udah gak peduli. Saya udah mengalami banyak hal, udah sampai di titik dimana terserah Tuhan aja. Cuma kalau menimpa orang yang kita sayangi itu udah beda cerita. Ngerti kan maksudnya? Udah beda cerita. bilang ini maksudnya pengen melihat istri bahagia punya keturunan gitu ya. Karena akhirnya gue jadi ngerasa bersalah gitu. Apa mungkin karena dulu saya begini. Kan kita ini manusia kan sebenarnya kan apalagi berusaha doang. Namanya berikhtiar ya. Ya mungkin gue ngelihat ada sesuatu apa yang mesti saya lakukan Tuhan gitu. Supaya istri saya Tuhan kasih kesempatan untuk hamil. Ya sebatas itu aja sih. Nah kok dengan walaupun si Olive sudah menerima gitu ya, dan sekarang pun sudah masuk 6 bulan kan kok Densu masih ada penyesalan gak kenapa dulu begitu ya kalau sama orang yang nggak sayang juga? Oh, enggak sih. Karena menurut gue nggak melihat itu juga sebagai karma ya. Karena konsep atau perspektif karma itu kan tergantung orang cara melihatnya. Gue nggak ngelihat itu karma. Gue ngelihat hanya sebagai bentuk daripada proses gue tuh ingat sama Tuhan aja. Dan gue sangat seneng banget di proses itu kita nggak pernah jauh dari Tuhan, dan kita selalu dekat sama Tuhan yang membuat kita bisa ngelewatin itu dengan ya smooth aja, walaupun berat gitu. Kalian pasti nggak akan pernah lihat kita tuh dari proses kegagalan pertama tuh kayak berdrama gitu, nggak pernah. Itu semua karena kita selalu serahkan ke Tuhan aja. Tapi untuk menjaga kehamilannya si Olive gimana? Maksudnya sudah gagal 4 kali tadi itu bilang, mungkin dari kamunya, dari kondisinya sendiri, dari si Olive-nya berdua tuh gimana? Apa ya, normal aja lah, normal orang hamil aja. Kita tidak terlalu berusaha untuk gimana banget. Ya normal sih, nutrisi dari dokter ya kan, standar, terus makanan. Si Olive tahu apa yang harus dia makan, dia juga tahu kapan harus istirahat, dia juga tahu gimana, karena dia udah 4 kali kan gagal, jadi dia udah tahu. Normal sih, masih normal, nggak ada yang gimana. Ada ngidam-ngidam gitu nggak sih? Ada kalau ngidam. Ngidamnya macam-macam. Dia ngidam buah stroberi, yang satunya harganya 100.000. Aneh banget sih. Terus dia ngidam blackberry, buah ya, bukan handphone. Terus dia ngidam buah apa lagi, jadi buah-buahan tuh awalnya. Udah masuk yang ngidam kedua, dia mulai ngidam ikan-ikanan. Ikan dari Asia Pasifik mana lah. Beneran cuy, serius gue. Dan harganya lumayan mahal kan. Tapi gak apa-apa, gitu kan. Habis itu tiba-tiba masuk semester berikutnya dia ngidam berlian. Aneh. Si Olive itu gak suka barang mahal dan tiba-tiba ngidam berlian, itu udah aneh. Itu udah aneh banget. Dibeliin berarti sudah dibeliin belum? Dibeliin lah. Harga berapa full diamond? Ya oke lah. Pokoknya beli aja. Kalau ada uang beli, kalau nggak ada uang ya tunggu dulu lah, nah ya kan. Ya Pakai di jarinya itu. di sini baru dipakai. Tapi nggak apa-apa. Kalau kita mampu mah nggak apa-apa. Tapi bukan buat dipamer-pamer ya sebenarnya. Jadi ya sudah, gue bilang. Cuman yang uniknya itu ngidamnya, ya begitu ngidamnya ya, kalian
bagaimana ya, biasanya orang kan suka udah bisa memprediksi kali ya. Kalau ngidam begini tuh apa gitu. Saya kurang paham soalnya. Tapi kewalahan gak sih kok? Maksudnya dari awal 100 ribu itu aja udah mahal. Tiba-tiba dikasih siapa sih? Aman, ada uang AdSense ya. Masih aman. Aman sih, masih aman lah. Kalau dulu nggak aman. Kalau dulu pada saat belum ada uang AdSense belum aman ya. Kok ini anaknya cewek atau cowok? Anaknya cewek. Katanya juga kalau Dunsu juga pengen anak cewek terus, itu kenapa? Iya, jadi ceritanya tuh anak-anak tuh bilang, "Bang, lu tetap tanpa sadar selalu menceritakan, memposisikan kalau punya anak cewek." Nah, gue nggak sadar. Masa iya? Iya. Setelah gue pikir, oh iya juga ya. Kok gue gak sadar ya gitu. Jadi ternyata pada saat proses yang 4 kali gagal itu cowok semua. Dan gak ada ceweknya memang. Dan baru yang terakhir itu gak ada cowoknya, cewek. Gitu. Kalau untuk apa bang? Nama dapat di Itali. Jadi pada saat itu gue lagi ada kerjaan di Itali, Colip minta tolong gue berdoa ke gereja Duomo kalau nggak salah, itu gereja tua banget di Itali. Yang tolong dong doain aku sama babynya di situ. Aku tuh kepengen ada dorongan gitu. Udahlah, aku pergi pagi bangun langsung buru-buru ke sono tuh. Masih tutup katanya, tapi gue coba aja. Buka terus gue bakar lilin buat Colip karena sesuai dengan kemauan dia, 2 lilin. Dan pada saat gue doa, gue dapet nama. Dan gue bawa nama itu pulang ke Colip. Terus Colip bilang, dari mana kamu dapat pada saat doa itu? Terus dia cek artinya. Ternyata artinya itu devoted to God. Apa itu kalau bahasa Indonesia, devoted to God ya? Gue gak tahu bahasa Indonesianya apa yang benar ya. Kayak menyerahkan dia Berserah diri kepada Tuhan gitu ya, devoted ya. Terus akhirnya aku bilang kalau mau pakai silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, ganti aja gitu. Tapi mamaku pada suka, katanya bagus. Ya udahlah, aku bilang, gue juga bingung. Gitu sih. Tapi masih ada pilihan nama lain nggak Bu, atau ya udah nama satu? So far sih belum ada, karena belum ada yang menentang ya. Kalau ada yang menentang baru kita cari, ya kan, ngapain susah-susah hidup ya? Iya nggak ya? Udah gitu aja sih. Jadi lebih siaga nggak sih kok? Belum sih, karena masih di 6 bulanan ya. Nanti kalau udah masuk ke semester berapa tuh ya, sudah 9 bulan ya pasti sih. Aku akan bilang semua kerjaan di luar nggak boleh ada dulu. Nanti aku mesti standby aja. Ini masih ambil tapi kok maksudnya kerjaan yang sampai luar kota gitu masih ambil. Enggak. Kita di dalam kota dulu. Di Olive ada ngeluh apa nggak sih kok? Maksudnya mungkin Pinggangnya sakit. Ini katanya makin berat, yang ini kok sakit banget gitu. Ya iya, kan lu hamil, gue bilang. Iya sih yang ya, aku baru tahu aku hamil. Oh iya ya. Sini sakit, kalau malam tuh udah kayak gitu, terus kadang-kadang aku lus-lus gitu kan belakangnya biar dia tenang gitu. Terus apa lagi ya? Bayinya udah mulai mukul-mukul di USG gitu, katanya USG 4D kan agak ketekan. Sama bayinya, dia kan lihat kan di itunya komputernya, bayi itu lonjok-lonjok gitu. Iya, lalu lihat yang gue posting bayinya loncat-loncat gak? Bayinya tuh gimana ya? Gak ngerti gue, dia kayak dia lompat, dia nonjok, dia apa? Tapi kalau Dunsu sendiri sering ngedeketin ke perutnya nggak? Telinga jadi ngerasain tonjokan? Enggak. Cuman entah kenapa gue sering mendengar suara. Malam nih gue masuk kamar misalnya, Cik Olive udah tidur gitu, tiba-tiba ada ngomong, "Pak lagi ngapain?" Tapi dalam hati lo. Iya. Nggak tahu itu halu apa enggak ya. Terus gue kayak terus gue jawab dalam hati, nonton gitu. Terus dia senyum. Kayak halu gitu. Aneh sih. Ya udahlah, gitulah. senyum berarti ngelihat itu dong. Iya. Sosok dong kok. Iya, ngelihat gue. Tapi nggak jelas banget. Gue ngelihat look bentuknya. Bentuk baby ini. Babynya. Lebih ke siapa miripnya? Ya panjang. Kalau Cik Olive kan nggak panjang. Tinggi. Oke, kok dia sudah ya. Mungkin. Saya nggak tahu, bisa ya halu saya. Namanya, dan saya tidak berusaha untuk. Jadi kan Olive bilang kalau usia sekian itu babynya udah bisa dengar. Kamu harus ngobrol sama dia.
Kan gue bingung ya ngobrol apa ya. Jadi gue pegang perutnya terus ngomong. Halo gitu. Ngomong lagi. Halo lagi. Ngomong apa kayak gitu. Ngomong apaan gue bilang, perut gue bilang. Ya ngomong baby bisa dengar. Nggak ngerti gue bilang. Nggak ngerasa nyaman. Tiba-tiba gue dengar suara itu. Kalian ngapain gitu. Lagi nonton gitu. Udah dia senyum gitu. Terus tiba-tiba kalau gue lagi gitu banyak pikiran, lagi banyak pikiran ya gitu. Iya serius. Tau lah halu kali. Kok lebih banyak ibadah nggak kok? Ya malam-malam doain Kolib, doain mama, doain papa, almarhum papa saya, doain mamanya, doain orang lah. Coach Olive kan wanita karir juga ya, jadi mengurangi pekerjaannya Pak? Iya mengurangi. Dari awal yang keguguran udah kurangin semuanya. Tapi ya disitulah, maksudnya mengurangi juga tidak memastikan bahkan bakal berhasil. Tapi harus dicoba, namanya kita kan berusaha ya. Mengurangi, dia tuh pegang jabatan kan 3. Direktur, komisaris, sama CEO. Di perusahaan yang satu grup yang sama, tapi 3 company. 3-tiganya mau dilepas, tapi yang satu disuruh tahan. Jadi 2-nya yang dilepas. Karena yang satu dia boleh kerja dari rumah. Kok dengan sering bercandanya Kodenso sama Olive nih di selama kehamilan, itu tuh sebagai gimana ya, untuk bahagia untuk menutupi ketakutan atau apa sih? Kan tadi Iya sih. Kamu tahu aja. Iya. Coba untuk melupakan kekhawatiran sih. Maksudnya kan dengan sukacita, dengan ya udahlah bawa ketawa aja kan kita jadi nggak terlalu kepikiran ya. Iya sih, itu kayaknya bagus deh. Kalian kalau banyak masalah lu tawa-tawa aja lah. Iya, karena itu meningkatkan hormon positif kali kan. Karena berat sih. Kalau lu ngelihat sendiri janin anak lu gagal di depan mata lu sampai 2 kali, itu rasanya berat banget. Dan gue nggak pengen istri gue terbebani dengan emosi gue. Dan gue berusaha untuk kayak gitu ya. Oke, terus gue cabut. Ya udah urusan gue sama Tuhan aja udah. Karena istri gue kan jangan terbebani lagi dong dengan emosi gue. Jadi dia Olive bawa bahagia juga yang hamil. Iya. Support suami itu penting banget dalam proses kehamilan seorang istri. Jangan sampai dia tertekan oleh sekitarnya. Jangan sampai dia tertekan oleh suami. Jangan sampai tertekan oleh mungkin mertua atau yang lain-lain di mana seolah-olah istrinya yang salah. Suami harus pasang badan di situ. Itu penting. Perkiraan akhirnya berarti Nggak tahu. Ya pokoknya lihat aja.